Mana sudah? Keluarga cari sendiri saja. Nanti ketemu kenapa sudah tangan. Keluarga meminta keadilan atas aksi kekerasan oknum anggota Kompi 1 Batalion C pelopor Sat Brimopolda Maluku hingga berujung kematian korban AT 14 tahun. Desakan itu diungkapkan langsung oleh ayah korban kepada Dansat Brimob Maluku Kombes Irfan Marpaung serta Kapolres Kota Tual AKBP Wansi Des Asmoro saat rombongan datang ke rumah duka. Rizik meminta agar segera diusut tuntas agar persoalan ini tidak bias dan tidak berulang di kemudian hari. Sementara itu Dansat dan Kapolres memilih tidak berkomentar ketika dikonfirmasi oleh Tribun Ambon menyoal aksi yang diduga dilakukan anak buahnya tersebut. Diberitakan sebelumnya terduga pelaku Bribda Masya Siahaya telah ditahan di rutan Polres Kota Tual. Terduga langsung diamankan tak lama setelah kejadian dan kini kasus dalam penyelidikan. Sementara korban berinisial AT 14 tahun telah dimakamkan pada Kamis 19 Februari. Korban lainnya masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Diketahui peristiwa tersebut bermula saat kedua korban dengan menggunakan sepeda motor melintas di ruas jalan RSUD Maren. Kemudian seketika dihentikan oleh terduga, lantas diduga dipukul menggunakan helm hingga terjatuh dari atas sepeda motor. Saat kejadian, kedua korban masih mengenakan seragam sekolah. Keduanya adalah kakak beradik dan masih duduk di kelas 9 Madrasah Aliyah Negeri. Bagaimana nih prosesnya, bagaimana Tom menjelaskan ini? Video supaya Anto tahu. Supaya publik juga tahu, jadi kasih live saja supaya orang tahu semua. Mari, jelaskan penuh angkat video. Jelaskan penuh angkat video. Ya ini bagaimana kemudian kira-kira selesaikan video. Anak sekolah yang ada di bawah umur 20 nih. Mana sudah? Keluarga cari sendiri saja. Nanti ketemu kenapa sudah tangan. Seorang siswa SMP di Kota Tual meregang nyawa setelah diduga dianiaya oleh oknum anggota Brimob Polri. Bribda Masya Siahaya yang merupakan bagian dari Kompi 1 Batalion C pelopor Sat Brimopolda Maluku kini telah diamankan dan ditahan di rumah tahanan Polres Tual tak lama setelah kejadian. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang terjadi. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon, rekan Novanda. Selamat malam. Ya, selamat malam rekan Rima dan juga Tribunas. Ya, Novanda, bisa Anda laporkan bagaimana kronologi penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob ini? Iya, rekan Rima dan Tribunas dari manapun kalian berada, melaporkan dari Kota Ambon. Peristiwa penganiayaan oleh oknum anggota Brimob ini, Tribunas. Jadi peristiwa ini bermula saat kedua korban yang merupakan kakak beradik ini melintas menggunakan sepeda motor di ruas jalan RSUD Maren Kota Tual. Saat itu keduanya masih menggunakan seragam sekolah dan tercatat sebagai siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri. Di tengah perjalanan mereka diduga dihentikan oleh terduga pelaku dan kemudian dipukul menggunakan helm hingga terjatuh dari sepeda motor. Insiden tersebut berujung fatal bagi salah seorang korban yang berinisial AT berumur 14 tahun yang menyebabkan hingga meninggal dunia dan telah dimakamkan pada Kamis 19 Februari 2026 lalu.
Dan sedangkan salah satu korban lainnya alami luka berat dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif medis di rumah sakit. Rekan Rima. Ya, Novanda, apa yang menjadi pemicu anggota BRIMOB ini memukul kepala siswa SMP ini? Untuk pemicunya sendiri belum diketahui pasti oleh pihak kepolisian karena saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ya, sementara saat kejadian berlangsung, apakah ada saksi yang melihat peristiwa tersebut, Novanda? Iya, menurut laporan diterima, saksi mata dalam insiden ini kakak korban yang bernama Nasrim Karim yang juga berumur 15 tahun yang dilaporkan mengalami luka patah tulang. Baik, kemudian bagaimana respon dari pihak polisian terkait peristiwa yang melibatkan anggota BRIMOB ini? Iya, usai mendapatkan laporan terkait insiden itu dan saat BRIMOB Maluku Kombes Irfan Marpaung yang juga didampingi oleh Kapolres Kota Tual AKBP Wasi Des Asmoro langsung mengunjungi rumah duka pada Jumat 20 Februari 2026. Dan selain itu Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dandang Hartanto juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Dan Kapolda juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dan saat ini terduga pelaku bernama Sia Syahya telah diamankan dan ditahan di rumah tahanan Polres Tual setelah kejadian, dan proses penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Ya, kemudian apakah pihak keluarga korban sudah memberikan keterangan mengingat dua korban ini adalah kakak beradik, Novanda? Iya, untuk keluarga korban sudah memberikan keterangan. Ayah korban, Rizik Tawakal, dia secara tegas meminta keadilan atas kekerasan oknum anggota Kompi 1 Batalion C Pelopor saat BRIMOB Polda Maluku tersebut. Dan desakan itu diungkapkannya langsung kepada Dansat BRIMOB Maluku Kombes Irfan Marpaung dan juga Kapolres Kota Tual AKBP Wasi Des Asmoro. Dan dia juga meminta untuk Polda Maluku atau pihak kepolisian agar kasus ini diusut tuntas dan tidak ada lagi pembiasan terhadap oknum-oknum tersebut dan tidak juga terulang di kemudian harinya. Baik, terima kasih Novanda atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Supaya dong mau proses itu, dong ada penjelasan video supaya antum bicara apa kata video. Kamu diam, Video supaya bisa dikasih ini. Video sama video ada pembicaraan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.